Saudara, kasus positif COVID-19 harian di Indonesia memang cenderung menurun karena angka tes juga menurun. Namun angka kematian dalam 6 hari terakhir selalu berada di atas 1.000 orang. Kemarin Indonesia bahkan kembali menyentuh angka kematian tertinggi sepanjang sejarah pandemi dengan nyaris 1.500 orang meninggal dunia. Langkanya pasokan oksigen diduga mengakibatkan 3 orang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Holistik Purwakarta Rabu kemarin meninggal dunia. Sudah 3 kali rumah sakit ini kehabisan stok oksigen dalam sebulan terakhir. Kondisi ini pun mengakibatkan total 14 pasien yang mengalami gangguan pernapasan meninggal dunia. Meski kiriman bantuan 70 tabung oksigen dari berbagai pihak sudah tiba pada Kamis dini hari, tetapi cadangan oksigen itu hanya cukup untuk 1 hari. Minimnya stok oksigen di rumah sakit memaksa pasien untuk membawa tabung sendiri. Jadi kami sangat bermohon supaya distribusi oksigen ini tolong lancar, dijamin untuk membantu pasien-pasien kita ini. Bahkan pasien kita itu ada yang membawa oksigen dari rumah jadinya. Dan mereka ada juga yang berinisiatif akhirnya pinjam tabung kita untuk mengisi di luar, cari sendiri buat keluarganya. Kejadian serupa juga pernah terjadi di RSUP Sarjito, Yogyakarta awal Juli lalu. Saat itu, puluhan pasien meninggal dunia dalam semalam diduga akibat kekurangan pasokan oksigen sentral. Selang 8 hari setelah kejadian itu, Kementerian Kesehatan mencopot Rukmono Siswiyanto yang saat itu menjabat sebagai Direktur RSUP Sarjito dan menugaskannya sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Suroyo, Magelang, Jawa Tengah. Masalah kelangkaan oksigen hanyalah satu dari sekian banyak faktor yang membuat angka harapan hidup pasien COVID-19 semakin tipis. Dalam sepekan terakhir, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia selalu berada di atas 1.000 orang. Hanya dalam 1 pekan terakhir, Indonesia bahkan sudah 3 kali mencatatkan angka kematian tertinggi sepanjang sejarah pandemi COVID-19. 19 Juli dengan 1.338 orang meninggal dunia. Lalu 21 Juli dengan 1.383 orang, dan terakhir 22 Juli kemarin yang menjadi angka kematian tertinggi dengan 1.449 orang. Per 22 Juli kemarin, Satgas COVID-19 mencatat sudah 79.032 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Angka kematian yang cenderung mengalami peningkatan selama 7 hari terakhir ini patut dijadikan refleksi kita bersama, terlebih sudah 6 hari berturut-turut kematian kita mencapai angka lebih dari 1.000 setiap harinya. Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekedar angka. Di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita. Kasus positif yang turun dan kesembuhan yang meningkat harus diikuti dengan kematian yang turun pula. Selain itu, zonasi risiko tingkat kabupaten kota saat ini menunjukkan perkembangan ke arah yang kurang baik. Saat ini kabupaten kota dengan zona risiko tinggi menjadi yang terbanyak sepanjang pandemi, yaitu 180 kabupaten kota. Tingginya tingkat kematian ini diakui Satgas COVID-19 menjadi refleksi bagi rencana pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang kini tak lagi diikuti kata darurat. Saat ini, total kasus COVID-19 di Indonesia sudah menyentuh angka 3 juta orang, dengan penambahan 1 juta kasus terjadi hanya dalam 1 bulan terakhir. Pemerintah pun berjanji akan meningkatkan testing, tracing, dan treatment untuk mengantisipasi lonjakan kasus 2 pekan pasca libur Idul Adha. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai lonjakan angka kematian ini, kita akan segera bergabung dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban di Jakarta. Selamat siang, Prof. Zubairi. Apa kabar, Prof? Selamat siang, Mbak. Baik, sehat alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya, Prof. Prof, ini kita melihat angka naiknya kematian angka COVID-19 di Indonesia ini kan kemarin mencatat paling tertinggi di dunia begitu, sampai 1.449 jiwa satu hari kemarin. Menurut Anda ini apa yang menjadi penyebabnya, Prof?
Iya, itu kan tadi juga sudah disampaikan berturut-turut itu sudah 4 hari berturut-turut kita di atas 1.000 ya. Dari tadi disebutkan tanggal 18, 1093, naik 1338, 1280, terakhir 1449. Bayangin 12 hari yang lalu masih 826. Jadi meningkatnya memang mencolok banget. Nah, ini memang harus segera kita antisipasi, apalagi yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu kan tadinya tujuannya untuk agar tidak menular. Jadi kemungkinan meninggal amat sangat sedikit. Ini yang meninggal berapa itu kemarin 1.152. Yang istilahnya kalau di kedokteran kami pakai istilah preventable death, artinya berikutnya tidak boleh lagi, usahakan supaya ditata laksana dengan baik dan benar. Jadi kalau memang harus dirawat di rumah sakit, ya harus rawat rumah sakit penuh, ya bikin rumah sakit darurat yang banyak. Kalau masih penuh juga, ya sementara di Wisma atau di mana itu Rusun Pasar Rumput atau Asrama Haji ataupun yang baru dibuka itu Gor Jakarta Timur Matraman gitu. Jadi memang kalau yang harus dirawat jangan dirawat di rumah. Kalau harus dirawat, sebaiknya jangan dirawat di rumah. Tapi kan kemarin pemerintah sempat mengklaim juga bahwa angka keterisian rumah sakitnya juga sudah menurun, relatif menurun karena ada penambahan jumlah tempat tidur ya atau bed di rumah sakit. Tapi kenapa justru angka kematiannya semakin meningkat, Prof? Apakah memang tidak adanya kesetaraan dengan peningkatan alat-alat penunjang seperti ventilator dan sebagainya? Iya, karena yang dirawat di rumah itu kan sebenarnya ada 4 kelompok. Kelompok pertama sebetulnya tidak boleh rawat di rumah. Pasien yang panas, sesak, batuk-batuk, kondisi lemah itu harusnya masuk rumah sakit. Itu kita udah paham. Namun ada lagi satu kelompok yang tanpa gejala, sekali lagi tanpa gejala sama sekali. Namun kalau di ronsen itu yang sekarang banyak tidak dikerjakan, semua ada radang paru, ada pneumonia. Nah, dalam tanpa gejala di ronsen ada pneumonia itu harus dirawat karena obatnya beda, memerlukan obat-obat antivirus dan beberapa obat yang lain. Demikian pula rawat di rumah tanpa gejala, namun kalau diperiksa pakai oximeter saturasi oksigennya rendah banget. Kan sesak, enggak, itu ada beberapa kelompok yang namanya epihipoksia di mana saturasi oksigennya turun terus 92, 90, 90, namun pasiennya tidak sesak. Nah, walaupun tidak sesak, saturasi oksigen yang rendah ini merusak organ-organ tubuh sehingga tahu-tahu gawat meninggal. Nah, itu yang harusnya si orang yang dirawat di rumah isolasi mandiri itu mestinya mempunyai oximeter, kan murah, harganya paling 200 ribuan. Kemudian juga perlu ronsen, jadi yang jarang dikerjakan, ronsen dada. Tapi kan juga selain dirawat di rumah juga masih ada pasien-pasien juga dilarikan ke rumah sakit, Prof. Tapi nyatanya memang ada beberapa pasien yang meninggal dunia setelah dirawat karena rumah sakit juga mengeluhkan kekurangan oksigen, begitu, Prof? Iya, jadi yang meninggal itu pertama biasanya datangnya ke rumah sakit terlambat. Kedua, kondisinya berat, harus masuk ICU, harus pakai ventilator, namun penuh di sana. Kemudian sebetulnya semua orang yang begitu masuk rumah sakit perlu rawat inap itu memerlukan pengobatan preventif, profilaksis dengan obat anti pembekuan, heparin. Itu kadang dikerjakan, kadang tidak. Nah, itu pertama artinya harus dapat obat antikoagulan, heparin. Kemudian yang saturasi oksigennya turun harus dapat oksigen. Nah, oksigennya habis bagian. Masih ada laporan masih susah. Itu yang menyebabkan kematian. Kemudian kalau kemudian ada lagi yang gawat, terjadi badai sitokin. Kegawatan akibat badai sitokin harusnya dapat obat Actemra. Pertama, mendapatkannya sukar banget. Yang kedua amat mahal. Nah, di situ juga beberapa orang yang harusnya dapat Actemra tidak bisa. Kemudian apalagi itu ya, ada lagi yang oksigen harus dengan cara khusus, ada yang dengan ventilator, ada dengan cara yang lain. Nah, itu memang masih terbatas. Kemudian ya karena kebetulan banyak juga orang yang terlalu pede.
aku sudah makan antibiotik, aku akan sehat di rumah. Nggak bisa, antibiotik itu bukan obat antivirus. COVID-19 kan penyebabnya virus, jadi minum antibiotik tidak melindungi terhadap virus. Tapi apakah ID sendiri memiliki catatan, Prof, terkait dengan secara statistik begitu, apa yang menjadi penyebab kematian yang begitu tinggi? Apakah memang pasien yang meninggal dunia ini sudah divaksinasi atau memang ada komorbid atau ada sebab lainnya, Prof? Iya, kalau kita mundur ke belakang, sebetulnya Indonesia angka kematiannya tidak terlalu tinggi, masih di bawah 4%, bahkan kalau Jakarta di bawah 2%. Terus kemudian, namun ini ada varian baru yang menyebabkan orang lebih gawat, lebih cepat masuk rumah sakit, namun orangnya takut masuk rumah sakit. Kemudian ada masalah lagi tadi yang disebutkan, yaitu harusnya sudah divaksinasi namun belum. Jadi saat ini sampai kemarin belum ada 9% yang sudah divaksinasi 2 kali. Jadi masih rendah sekali vaksinasi kita, karena itu ya saya melihat cukup salut pemerintah telah usaha maksimal, tapi ya penduduk kita banyak banget. Jadi masih, namun harus cepat sebanyak mungkin vaksinasi. Oke, vaksinasi memang harus segera dilakukan untuk seluruh masyarakat di Indonesia ya, Prof. Kemudian ini secara general memang angka pasien positif COVID-19 penambahannya dikatakan menurun begitu, tapi angka total kasus kini sudah mencapai 3 juta, Prof, dengan penambahan 1 juta kasus dalam sebulan terakhir. Nah, ini apa tanggapan Anda terhadap perubahan strategi pemerintah yang tidak lagi menggunakan diksi PPKM darurat dan juga saat ini menggunakan sebagai level strategi pembatasan begitu? Iya, intinya adalah semua kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kondisi lapangan pandemi ini amat dinamis. Jadi penyesuaiannya juga kalau perlu harian, jangan tunggu seminggu. Jadi misalnya kalau semua sepakat agak turun dikit, ya dilonggarin dikit boleh. Kalau jelas naik, angka kematian tinggi, ya jangan dilonggarkan, kan intinya itu. Kalau semuanya jumlah kasus barunya turun, angka kematian turun, rumah sakitnya longgar, ya nggak ada alasan untuk memperketat. Tapi jangan sebaliknya, jangan nanti maju dikit, mundur lagi, maju dikit, nah, itu membahayakan masyarakat. Jadi memang bukan hanya kewajiban pemerintah sih, kewajiban kita masyarakat juga harus patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan yang masih belum dikerjakan oleh sebagian masyarakat. Jadi memang butuh kerjasama semua pihak. Media penting banget, karena kan sekarang masih banyak orang, aku divaksinasi 2 kali, jadi aku pasti kebal, jadi aku bisa jalan-jalan gitu ya. Jadi itu tidak benar, karena terbukti yang sudah divaksin 2 kali masih bisa tertular. Loh kok begitu, jadi vaksinnya nggak baik? Bukan begitu. Vaksin dari awal kan memang efektivitasnya tidak 100%. Dari awal, semua vaksin, iya semua vaksin. Di Amerika juga, di Inggris juga. Di Amerika pada waktu 101 juta orang di sana sudah divaksinasi, itu yang kemudian masih bisa tertular itu lebih dari 10.000. Yang meninggal dari yang sudah divaksinasi 2 kali itu ada 160 orang. Jadi memang vaksinasi secepat mungkin. Kalau sudah vaksinasi tetap harus selalu jaga protokol kesehatan. Jangan sering keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, jangan berkerumun, jangan makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng ini juga salah satu penyebab utama klaster munculnya yang agak banyak. Oke, Prof, ini terakhir Prof, meskipun kita tahu bahwa angka kenaikan jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini masih tinggi, tapi angka kenaikan kasus positifnya justru relatif menurun begitu. Menurut Prof Zubairi sendiri, apakah memang penambahan jumlah bed di rumah sakit ini sejalan, Prof, dengan penambahan alat-alat penunjang kesehatan seperti ventilator, oksigen, dan juga lain sebagainya? Oh iya, ya memang bisa dikatakan tidak mudah untuk pemerintah mengisi alat-alat, obat-obat, dan yang lainnya, dan juga tenaga kesehatan. Namun kalau tenaga kesehatan, tolong diingat, beberapa waktu yang lalu, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah menyampaikan rekomendasi bagaimana untuk mengisi
rumah sakit darurat itu, bagaimana untuk mengisi wisma yang perlu juga 1-2 dokter ada di sana, yaitu dengan berbagai cara. Artinya dokter yang baru lulus segera ditempatkan ke rumah sakit rujukan, dokter spesialis yang baru lulus juga begitu, demikian pula peserta program studi. Jadi ada banyak tips di situ yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan akibat didirikannya rumah sakit darurat itu. Jadi ada banyak jalan keluar. Jadi saya sih optimis ke depan kalau semua upaya ini kita kerjakan bareng-bareng dengan kerjasama yang baik, saya yakin 2-3 minggu ke depan bisa turun. Oke, meskipun ada beberapa catatan-catatan seperti minimnya kebutuhan oksigen, kemudian ada seperti yang Prof. Zubairi tadi katakan, ada beberapa pasien yang seharusnya dirawat di rumah sakit, tapi justru melakukan isolasi mandiri. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, tapi kita harus optimis ya Prof ya, agar nanti bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Profesor Zubairi. Insentif rumah sakit dokter itu juga jangan agar dipercepat gitu dilaksanakannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Semangat. Terima kasih Prof.